Jadi contohnya di tahun 2017 total bencana hidrometeorologis itu sebesar 2.663 kejadian. Dan di tahun 2021 meningkat menjadi Oh, 5.377. Jadi hampir 2 kali lipat. Nah, tentunya kita sendiri merasakan apa dampaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. belum lama ini kan Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani mengingatkan bahwa tantangan akibat perubahan iklim akan lebih berat dibandingkan dengan dampak pandemi. Salah satunya yaitu tentang pembiayaan untuk penanganan krisis iklim yang Indonesia butuhkan hari ini. Nah, tentang penganggaran ini, Bu Emma, bagaimana Ibu Emma menilai skema anggaran pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim yang disiapkan pemerintah selama ini, Bu Emma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan setara. Kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dengan kami dalam program Bercerita. Berbagi cerita di balik berita. Tapi kali ini dengan edisi spesial karena kerjasama antara Pokja Pengarus Utamaan Gender KLHK, The Asia Foundation, dan beritabaru.co. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian program publikasi dan diseminasi praktek baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memperluas dampak positif dari praktek baik keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta membangun kesadaran publik yang lebih luas tentang bagaimana mengelola sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan. Perkenalkan, saya Muhammad Saifullah atau yang akrab dan simpel dipanggil Ipung, pembawa acara pada episode Bercerita pagi ini, di mana kita akan diskusi, kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Insinyur Emma Rahmawati MSc. Beliau adalah Direktur Mitigasi Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kali ini kita akan diskusi tentang peran perempuan dalam pengendalian perubahan iklim. Di sini kita juga akan membahas tentang apa saja sih upaya pemerintah dalam menguatkan ketahanan perempuan ketika menghadapi krisis iklim di Indonesia. Bercerita episode ini penting untuk membangun kesadaran kolektif terkait kerentanan dan keberdayaan perempuan. Ini menarik ya, perempuan satu sisi rentan, tapi di sisi lain juga berdaya. Serta membangun kepedulian untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian perubahan iklim secara komprehensif. Oke, tentang semua ini kita akan lebih jauh diskusikan dengan pakarnya, narasumber kita pagi ini, Ibu Emma Rahmawati. Selamat pagi, Bu Emma. Selamat pagi, Mas Ipung. Oke, apa kabar Bu Emma? Sehat selalu, Mas Ipung. Alhamdulillah. Iya, ini lagi musimnya banyak sakit Bu ya. Jadi sehat ini sangat patut disyukuri. Oke. Baik Ibu, selamat datang dan terima kasih telah bergabung dengan kami dalam program Bercerita edisi spesial ini. Oke Bu Emma, ini kita kan tahu bahwa perubahan iklim menjadi masalah besar yang dihadapi manusia di seluruh dunia hari-hari ini. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau yang disebut sebagai IPCC tengah menyiapkan laporan untuk menilai dampak perubahan iklim dunia dan bagaimana manusia beradaptasi dengan itu. Dampak yang terjadi antara lain kenaikan permukaan laut, kenaikan suhu, dan beberapa bencana seperti kekeringan, badai, dan kebakaran.
Lah, untuk konteks Indonesia, KLHK sendiri telah mencatat bahwa dampak dari perubahan iklim ini sudah nyata di depan mata kita, seperti tanah longsor, banjir, badai, dan terjadinya penurunan kualitas lingkungan secara bertahap dan sebagainya. Lah, ini kan persoalan yang sedang kita hadapi, Ibu ya. Lantas, apa saja sih upaya pengendalian perubahan iklim yang telah dilakukan atau sedang dirancang oleh pemerintah? Strategi dan pendekatan apa saja yang akan pemerintah gunakan dalam hal ini, Ibu? Monggo, Bu Emma. Baik, terima kasih Mas Ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih Mas Ipung atas kesempatannya. Senang sekali saya dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol mengenai perubahan iklim dan secara umum ya, dan tentunya sesuai dengan topik kita, nanti kita akan kaitkan dengan peran perempuan. Tentunya Mas Ipung, Indonesia ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena kondisi geografisnya, kemudian juga dari sisi jumlah penduduk yang sangat besar, kemudian sebagian besar aktivitas perekonomian kita, kota-kota besar kita itu berada di pinggir, di pesisir. Jadi memang sangat terdampak dari kejadian perubahan iklim. Sebagai contoh, Mas Ipung, saya menggunakan datanya BNPB. Disebutkan di sana di dalam BNPB kategorinya adalah bencana hidrometeorologis. Jadi di situ longsor, tadi yang Mas Ipung sampaikan, longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, itu makin meningkat. Jadi contohnya di tahun 2017 total bencana hidrometeorologis itu sebesar 2.663 kejadian. Dan di tahun 2021 meningkat menjadi 5.377. Jadi hampir 2 kali lipat. Nah, tentunya kita sendiri merasakan apa dampaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang pernah rumahnya kebanjiran atau pernah kena angin puting beliung atau terkena longsor itu sangat merasakan sekali dampak, tentunya tidak hanya ekonomi ya, dampak sosialnya, kemudian juga gangguan terhadap rutinitas kita sehari-hari. Nah, tentunya dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah sejak awal, Mas Ipung, dulu dimulai dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, kita sudah menetapkan bahwa adaptasi dan mitigasi itu merupakan salah satu yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Walaupun memang tidak secara rinci, tapi itu sudah mulai masuk ke dalam KLHS, dan kemudian juga ada ketentuan-ketentuan tentang inventarisasi gas rumah kaca. Tapi yang sebetulnya menjadi payung yang sangat kuat, Mas Ipung, pemerintah dalam hal ini Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 di bulan November yang lalu, mengenai nilai peraturan mengenai nilai ekonomi karbon untuk mencapai target NDC. Jadi di sana tentunya kembali concern kita adalah bagaimana kita bisa mencegah kenaikan suhu global 1,5 derajat, tentu melalui upaya-upaya di nasional. Jadi tidak hanya menurunkan emisi gas rumah kaca, tapi kita juga melakukan juga di situ mengatur juga bagaimana kita bisa beradaptasi, Mas Ipung. Dari sisi programnya sudah banyak yang kita lakukan, ada penurunan emisi gas rumah kaca di bawah kita menyebutnya nationally determined contribution atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 40% dengan dukungan internasional. Jadi kalau perubahan iklim itu aspeknya ada dua. Pertama, mitigasi, kedua adaptasi. Jadi mitigasi itu mencegah dari sumbernya. Jadi bagaimana agar sumbernya itu, yaitu emisi gas rumah kacanya itu dikurangi. Karena yang menyebabkan dampak perubahan iklim itu adalah gas rumah kacanya. Jadi itulah yang kita kurangi dulu.
Ada 5 sektor yang menjadi fokus kita, sektor kehutanan, kemudian energi, limbah, eh, proses industri dan penggunaan produk, kemudian sektor pertanian. Nah, di samping kita menurunkan emisi gas rumah kaca, Mas Ipung, Bapak dan Ibu, karena dampak dari perubahan iklim sudah terjadi, maka kita juga harus melakukan adaptasi. Dan itu buat Indonesia dua-duanya sama pentingnya, jadi harus dilakukan bersama-sama. Jadi dari sisi kebijakan, sisi anggaran, dari sisi kegiatan itu dilakukan sama-sama, tidak kemudian hanya memfokuskan pada salah satu sisi saja. Secara umum seperti itu, Mas Ipung. Oke, oke, baik. Eh, Tadi menarik ya tentang target pemerintah untuk menurunkan 40% gas emisi ya, Bu Emma ya. Itu dalam tempo berapa tahun, Bu Emma ya? 29% Mas Ipung. Oh, 29% dengan kemampuan sendiri, tapi kalau yang mendapatkan dukungan internasional menjadi 41%. 40. Oh iya. Ya, Eh, ada yang 29% itu dalam tempo berapa tahun, Bu Emma? sampai tahun 2030. Target di tahun Oh, 2030 Mas Ipung. berarti 9 tahun, Bu Emma ya. Iya, sekarang sudah Iya, iya. 2022 ya. Iya, tugas yang cukup berat, Bu Emma ya. Iya. Oh, oh iya Bu Emma. Soal penganggaran ya Bu Emma, tentang penganggaran untuk pengendalian perubahan iklim. Belum lama ini kan Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani mengingatkan bahwa tantangan akibat perubahan iklim akan lebih berat dibandingkan dengan dampak pandemi. Salah satunya yaitu tentang pembiayaan untuk penanganan krisis iklim yang Indonesia butuhkan hari ini. Nah, tentang penganggaran ini, Bu Emma, bagaimana Ibu Emma menilai skema anggaran pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim yang disiapkan pemerintah selama ini, Bu Emma? Iya, terima kasih Mas Ipung. Betul. Jadi pada saat pemerintah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29%, kita juga melakukan hitung-hitungan. Kira-kira berapa sih kebutuhan biayanya untuk dapat melakukan penurunan emisi gas rumah kaca tersebut? Dan kita melakukan perhitungan, Mas Ipung, totalnya itu kalau untuk mencapai 29% itu sebesar 3.461 triliun. Itu hitungan Wow. itu hitungan kita tahun 2018 ya. Jadi yang terbesar untuk sektor energi sebesar 3.307 triliun. Kemudian kedua sektor kehutanan 77,82 triliun. Kemudian untuk industri 30,35 triliun dan paling rendah itu pertanian 5,18 triliun. Atau rata-ratanya per tahun itu diperlukan pembiayaan sebesar 266 triliun. Nah, sangat beruntung kita ini terutama bersama-sama KLHK dengan Kementerian Keuangan, kita mempunyai program yang disebut budget tagging, climate budget tagging atau penandaan anggaran. Jadi APBN kita itu di tagging, Mas Ipung, mana yang memang dialokasikan untuk perubahan iklim, untuk mitigasi, untuk adaptasi. Jadi pada saat kita kemudian ditanya berapa yang sudah disediakan oleh pemerintah, itu dapat dengan mudah angka itu diperoleh karena kita melakukan perhitungan setiap tahun. Nah, itu totalnya hanya sebesar 103 triliun per tahun atau hanya separuhnya dari yang dibutuhkan. Dan jadi kekurangannya sekitar 163 triliun per tahun. Jadi kalau sampai 10 tahun ya berarti 163 triliun dikali 10 tahun. Itu jumlah biayanya Mas Ipung yang diperlukan. Memang sangat besar sekali. Oke, mungkin biar penonton ini kan nggak semua paham soal isu-isu lingkungan hidup dan penurunan gas emisi ya Bu Emma. Mungkin bisa Ya. diceritakan satu contoh apa dua contoh anggaran itu nanti dirupakan dalam bentuk apa sih Bu Emma?
Baik, jadi memang kalau yang di climate budget tagging atau penandaan anggaran itu adalah anggaran yang kita beri tanda yang sifatnya ada dua. Yang pertama, dia memang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca. Dan yang kedua, secara tidak langsung tetapi mendukung. Kalau yang tidak langsung ini tidak dilakukan, maka tidak dapat tercapai upaya-upaya yang langsung. Misalkan begini, menyusun peraturan. Kalau peraturannya tidak ada, kemudian kegiatannya jadi tidak punya dasar hukum untuk dilaksanakan, maka kegiatan pendukung ini juga menjadi penting. Kalau yang langsung itu sudah jelas. Kalau di sektor kehutanan, penanaman itu sudah pasti adalah kegiatan yang langsung akan berpengaruh di dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Pengendalian kebakaran hutan itu sudah pasti, Mas Ipung, bagaimana kita mencegah tidak terjadi kebakaran hutan, ataupun misalkan ada kebakaran hutan kemudian kita padamkan, itu adalah upaya-upaya yang langsung menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi kita menyediakan anggarannya dan anggaran itu digunakan untuk upaya-upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Kemudian contoh lainnya, misalkan kalau di sektor energi tentunya mengembangkan energi terbarukan seperti misalkan pembangkit listrik tenaga surya, kemudian pembangkit listrik tenaga misalkan mikrohidro yang dilaksanakan melalui APBN pemerintah. Itu tadi baru APBN pemerintah, Mas Ipung, belum bicara APBD. Jadi total anggaran yang memang disediakan oleh kementerian dan lembaga. Demikian, Mas Ipung. Oke, baik. Jadi menarik ya, Bu, tentang apa skema yang sudah disiapkan pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim ini. Oke, Bu Emma, menyambung tema kita pagi ini ya, kita sekarang masuk ke peran perempuan dalam pengendalian perubahan iklim. Berdasarkan rilis International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang disusun selama 3 tahun dari tahun 2018 hingga 2020 mengenai dampak perubahan iklim, ditemukan bahwa kerusakan alam akibat ulah manusia ternyata dapat memicu kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia, terutama ketika terjadi bencana. Saat bencana, dimungkiri atau tidak, perempuan itu adalah pihak yang paling terdampak, sebab mereka selain ngurus dirinya, mereka harus ngurus anak-anaknya, juga ngurus orang tuanya yang kebanyakan sudah berusia lanjut. Dan ini suatu kondisi yang nggak mudah ya, Bu Emma. Kondisi ketika bencana pun biasanya serba terbatas. Penularan penyakit juga semakin cepat, kemudian dan sebagainya, sehingga rentan terjadi kekerasan. Akibatnya, yang lemah kerap menjadi korban, dan salah satunya adalah perempuan, Bu Emma. Dari situ, apa saja sih menurut Bu Emma kira-kira dampak perubahan iklim yang dialami oleh perempuan di Indonesia, Bu Emma? Mas Ipung, kalau di dalam perubahan iklim, khususnya terkait dengan Konvensi Perubahan Iklim, kemudian IPCC, perempuan itu termasuk ke dalam kelompok rentan. Jadi termasuk di dalamnya anak-anak, kemudian orang tua, kemudian kaum difabel, kemudian juga yang terkait dengan masyarakat adat, itu semua mendapatkan perhatian khusus. Nah, kenapa seperti itu? Memang secara saintifik di dalam IPCC tidak pernah disebutkan kajian secara lebih rinci untuk perempuan khususnya. Baik di assessment report ke-5 maupun yang ke-6. Yang ke-6 ini akan terbit dalam waktu dekat. Tapi di dalam Paris Agreement, Mas Ipung, rujukan kami tentunya ke Paris Agreement, setelah perjalanan panjang, jadi dulu di UNFCCC mulai di COP7 di Marrakesh tahun di COP7 itu mulai dimasukkan beberapa pertimbangan mengenai gender.
Dalam hal ini dikaitkan tentunya masalah eh, partisipasi dan representasi perempuan. Tapi hal ini menjadi kuat lagi Mas Ipung pada saat di COP di Paris karena COP 21. Jadi di sana secara jelas disebutkan mengenai gender di dalam Paris Agreement, khususnya mengenai gender equality. Tentunya dalam hal ini sangat terkait kepada dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim terhadap perempuan, sehingga perempuan juga harus mendapatkan perhatian dari dunia. Jadi pada saat kita membicarakan adaptasi atau mitigasi perubahan iklim, kemudian harus ada perhatian-perhatian khusus terhadap kaum perempuan. Karena kembali lagi pada saat terjadi bencana, perempuan itu akan terdampak, betul, jadi dia menjadi korban dirinya sendiri, tapi dia juga harus juga ikut memikirkan orang-orang di sekitarnya, terutama di keluarganya. Kemudian itu pada saat terjadi pada saat terjadi bencana. Tidak terjadi bencana pun dalam kehidupan sehari-hari meskipun di banyak daerah, terutama yang sumber daya alamnya sulit, itu biasanya perempuan lah yang bertugas mencari air atau mendatangi sungai atau mendatangi sumber air, yang mengambil air, kemudian mencuci dan kegiatan-kegiatan rumah tangga lainnya. Biasanya kaum perempuan. Jadi yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi atas keberlangsungan kesejahteraan keluarganya itu biasanya kaum perempuan. Nah, kemudian bagaimana ini dapat eh, di direspon oleh pemerintah dari sisi kebijakan. Sebetulnya secara nasional sudah banyak kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian juga khususnya kalau di dalam konteks pelaksanaan konvensi perubahan iklim, Mas Ipung, pada saat kita menyampaikan 29%, itu tidak hanya menyampaikan kita sekarang berapa persen. Nanti kita juga akan ditanya bagaimana isu gendernya. Seperti apa 29% itu dipenuhi tentunya dengan melibatkan kaum perempuan. Itu dari sisi mitigasinya ya. NDC kita juga ada aspek adaptasinya, bagaimana aspek ketahanan terhadap air, pangan, kemudian energi. Di sana juga ada peran perempuan juga, dan itu juga harus dilaporkan, Mas Ipung. Artinya dalam hal ini pemerintah tentunya akan secara terus-menerus memperkuat kebijakannya dan kemudian mengimplementasikannya dengan aksi-aksi bagaimana kita bisa mendorong baik adaptasi dan mitigasi tersebut dapat melibatkan peran perempuan secara lebih aktif lagi. Demikian Mas Ipung. Oke, jadi memang antara adaptasi dan mitigasi dan isu gender itu hari ini nggak bisa dipisahkan ya, Bu ya? Iya betul Mas Ipung. Tadi saya menyampaikan mengenai budget tagging ya, penandaan anggaran untuk perubahan iklim, climate budget tagging. Dan sekarang kita juga dengan Kementerian Keuangan juga sedang membangun gender dan climate budget tagging. Jadi bersama-sama. Jadi di taggingnya itu pertama dengan khusus climate, tapi kemudian sekaligus kalau climate yang dihubungkan dengan gender, kemudian seperti apa gitu Mas itu. Dari sisi untuk melihat menyampaikan membuat evaluasi seberapa banyak sebetulnya kita sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan isu gender di dalam perubahan iklim. Oke, jadi secara kebijakan udah komprehensif ya Bu Emma ya, sudah menyasar berbagai pihak. Oke Bu Emma, ini kan Bu Emma di bidang mitigasi KLHK ya Bu. Dari catatan KLHK sendiri, dari catatan KLHK sendiri, khususnya terkait bidang kerja Ibu Emma, seberapa besar sih Bu kontribusi perempuan dalam pengendalian perubahan iklim di sektor lingkungan hidup dan kehutanan? Peran spesifik apa yang perempuan ambil dan bagaimana mereka dapat mengambil peran tersebut, Bu Emma? Saya melihatnya dua sisi ya Mas Ipung. Pertama di level
kebijakan ya, kemudian di level operasional. Di kebijakan tentunya di sini ada proses pengambilan keputusan. Nah, di sana tentunya menyangkut posisi-posisi penting perempuan di kementerian tentunya. Karena pada saat perempuan tersebut pada posisi tertinggi dalam hal ini seperti eselon 1, maka dia mempunyai otoritas untuk memutuskan. Dalam hal ini tentunya konteksnya bagaimana bisa melibatkan peran kaum perempuan secara penuh. Nah, ini juga masih tantangan, Mas Ipung, bagaimana perempuan-perempuan di level tertinggi atau di bawahnya itu dapat turut secara aktif untuk membuat dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang tentunya sudah mengarusutamakan gender ya, bagaimana juga lebih memberdayakan perempuan. Itu pertama di level yang di level kebijakan. Kemudian di level operasional tentunya ini berkaitan dengan bagaimana dalam hal ini konteksnya kalau dari unit saya tentunya di mitigasinya, bagaimana kemudian aksi-aksi mitigasi itu dapat lebih melibatkan peran kaum perempuan. Contohnya di sini karena kalau perubahan iklim ini kan sebetulnya muara dari pengelolaan lingkungan ya Mas Ipung ya. Makin bagus pengelolaan lingkungannya maka makin membaik tingkat emisi gas rumah kacanya akan menjadi lebih rendah dan ketahanan iklimnya akan lebih membaik. Jadi contohnya saja kalau yang banyak dilakukan itu seperti misalnya di pengelolaan sampah. Beberapa kegiatan misalkan untuk pengurangan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, seperti misalkan bank sampah, Mas Ipung, itu banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Betul. Iya, dan ya kalau kami ke lapangan dan kami di dalam program Kampung Iklim juga kami mengamati beberapa sektor itu banyak memang ditekuni oleh kaum perempuan. Jadi kegiatan-kegiatan kalau di kehutanan itu misalkan di Wanataninya itu banyak melibatkan kaum perempuan. Tapi banyak juga yang memang sangat terbatas peran kaum perempuan, misalkan di kehutanan itu akses untuk pengelolaan hutan secara khusus itu juga masih terbatas ya untuk kaum perempuan. Kemudian juga di sektor energi masih relatif itu didominasi oleh kaum laki-laki. Nah, tentunya sepanjang pengambilan keputusannya itu sudah bisa mempertimbangkan bahwa semua kegiatan itu melibatkan kaum perempuan, itu yang menjadi tujuannya, Mas Ipung. Ya, di pertanian juga sebetulnya kaum perempuan juga terlihat dari sisi baik persiapan pelaksanaan pertanian maupun di pasca panennya ya. Walaupun kembali lagi mungkin kepemilikan lahan di situ kan bukan kaum perempuan yang dominan. Kemudian di kelompok tani juga iya. Jadi masih ada masih banyak sebetulnya tantangannya agar perempuan turut dapat berperan. Hanya yang paling basic sebetulnya Mas Ipung, di dalam level apapun, di dalam lingkungan apapun, di rumah tangga perempuan itu adalah pengambil keputusan. Bagaimana kemudian rumah tangga tersebut, keluarga tersebut dapat lebih ramah iklim, dapat lebih ramah lingkungan. Nah, di sini Mas Ipung, bagaimana kesadaran, kemudian juga kemampuan dari kaum perempuan, dalam hal ini tentunya ibu ya, ataupun anggota keluarga, misalkan dari suatu keluarga besar, itu dapat mendorong anggota keluarga lainnya untuk bisa mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang ramah lingkungan. Contohnya mungkin banyak hal-hal sepele Mas Ipung, seperti misalkan menghemat energi. Mungkin kan seorang ibu kok kayaknya cerewet ya di mata seorang anaknya kalau sebentar-sebentar matikan lampu, matikan TV misalkan seperti itu. Tapi kalau ada 100 juta perempuan mengatakan seperti itu, kalau se-Indonesia tentu dampaknya juga akan sangat besar ya. Itu dari sisi di rumah, kemudian bagaimana mengelola sampah di rumah sudah dipilah, kemudian
sampah yang memang masih bisa digunakan kembali digunakan, kemudian kalau sudah tidak digunakan tapi yang bernilai ekonomi seperti yang bisa didaur ulang kan kita bisa kirim ke bank sampah ataupun ke ini ya, ke pihak-pihak lain yang memang melakukan pengumpulan. Itu juga sebetulnya upaya yang bisa dilakukan secara sederhana oleh kaum perempuan. Kemudian bagaimana pengambilan keputusan untuk menggunakan kendaraan umum, itu juga yang paling basic sebetulnya Mas Ipung, hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan sebagai pengambil keputusan di rumah tangga, dan itu sangat penting sekali. Jadi ini juga harus terus menerus disuarakan dan disosialisasikan ya, bahwa hal-hal yang sepele, kelihatannya sepele itu sebetulnya sangat penting. Oke, oke baik. Sangat seru ya Bu ya. Jadi peran perempuan tentang alam itu ada di level kebijakan, kemudian ada juga di level operasional. Dan di level operasional ini sebenarnya banyak hal sepele tapi penting, kayak misalnya matiin lampu, dikit-dikit nyuruh matiin lampu kayak gitu. Dan termasuk tadi bagaimana lebih memilih kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Oke, ini hal-hal sederhana yang mungkin bisa juga dilakukan para cowok, Bu ya. Iya Pak, betul Mas Ipung. Jadi Iya, para sering. bapak-bapak, para anak-anak Iya. semuanya ini. Heeh. Biasanya yang sering lupa matiin TV atau sering lupa matiin lampu kan para bapak ini. Oke, ya, oke Bu Emma. Eh, Bisa kita anggap satu sisi itu dalam kaitannya dengan bencana perempuan itu rentan ya Bu Emma. Tapi pada sisi lain perempuan juga memiliki keberdayaan untuk mengontrol keluarga dan sebagainya. Tentang ini Bu Emma, bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas atau resiliensi perempuan untuk menghadapi krisis iklim? Upaya atau kebijakan apa yang sudah diterapkan dan apakah itu sudah menjadi respon yang sensitif gender, Bu Emma? Iya, ini menarik sekali pertanyaannya Mas Ipung, dan terus terang menantang ya. Karena bagaimana kita sebagai pemerintah di dalam melaksanakan tugasnya juga eh, eh, harus utamakan gender. Jadi tidak secara terpisah. Jadi bagaimana kegiatan dilaksanakan, tapi di sana juga dipertimbangkan aspek kesetaraan gendernya. Nah, tentunya dalam hal ini di dalam program-program utama kami, isu gender ini kan memang harus secara formal itu Mas Ipung itu harus dilaporkan keterlibatan kaum perempuan, bagaimana dari sisi kesetaraannya. Nah, dilaporkan di nasional dan dilaporkan juga ke internasional. Jadi artinya pemerintah yang sudah mempunyai kebijakan harus melaksanakan kebijakan tersebut, harus mengimplementasikannya. Jadi pengaruh utamaan gender itu harus betul-betul memang masuk Mas Ipung ke dalam program kegiatan di semua kementerian, termasuk khususnya juga di KLHK. Jadi di dalam berbagai kegiatan kita sering mendorong peran perempuan. Cuman memang ada kondisi sosial budaya ini Mas Ipung, kembali lagi nih. Biasanya kalau kita di dalam suatu rapat itu biasanya peserta ibu-ibu tuh lebih pemalu Mas Ipung. Jadi Betul, Bu. sering tidak mau menyampaikan pendapatnya. Padahal saya yakin dia mempunyai ide-ide yang brilian juga, cuman karena eh, mungkin masih banyak yang berpandangan silent is gold Mas Ipung. Jadi ya sudahlah, diam saja. Nah, ini eh, tantangan kita semua tentunya. Jadi bagaimanapun kan kita ingin mendengar juga pandangan dari peserta perempuan nih. Kita banyak program-program yang melibatkan kementerian, lembaga, kemudian masyarakat. Nah, biasanya itu sangat sangat rendah sekali partisipasi dari peserta yang perempuan, Mas Ipung.
tidak sampai 50%. Jadi itu mungkin tantangan ini ya, merubah mindset. Berpendapat itu tidak masalah, dan justru dengan berpendapat kita bisa menyuarakan pemikiran kita, concern kita, terutama kalau itu menyangkut hal-hal tadi. Kalau misalkan ternyata ada program-program yang sangat berkepentingan untuk meningkatkan kapasitas kaum perempuan, apalagi tadi di dalam konteksnya untuk pada saat mengatasi bencana gitu Mas Ipung, tentu kaum perempuan ini harus dibangun kepercayaan dirinya Mas Ipung, supaya dia berani bersuara. Jadi memang ada dua sisi, dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas juga harus jalan gitu Mas Ipung. Oke, oke, baik. Eh, untuk menangani hal kayak gini kan berat, sehingga butuh kolaborasi ya Bu, kerjasama multi pihak ya, nggak cuma dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat, dari pihak swasta dan akademisi, media dan sebagainya. Nah, terkait kolaborasi ini Bu Emma, siapa saja sih pihak yang selama ini sudah digandeng oleh pemerintah dalam meningkatkan ketahanan perempuan di tengah krisis iklim ini, Bu Emma? Jadi ada contoh Mas Ipung, kita punya kegiatan di Kalimantan Timur untuk Red Plus ya, untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Uh, kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dengan kabupaten kota, dengan LSM, dengan kepala desa Mas Ipung, dan ini ya dari masyarakat adat. Itu kita sama-sama Mas Ipung, bagaimana program itu dapat diselenggarakan dengan melibatkan peran aktif dari perempuan. Nah, ini sudah berjalan, walaupun memang kembali lagi tantangannya masih cukup besar Mas Ipung. Jadi ada kondisi-kondisi bahwa kegiatan tersebut masih belum bisa berjalan dengan lancar. Tapi sudah ada modalnya. Kita sudah berkolaborasi, dan itu nanti bisa ditularkan ke ke lokasi-lokasi lain Mas Ipung. Kemudian untuk program Kampung Iklim Mas Ipung, itu kan kita juga bersama-sama ya, bekerja sama dengan provinsi, kabupaten kota, kemudian LSM, masyarakat sendiri, kemudian juga kalau itu menyangkut pertanian itu ada kelompok taninya, kemudian juga dengan dunia usaha. Itu kita pada saat membangun Proklim, kita juga memperhatikan isu kesetaraan gendernya itu Mas Ipung. Jadi sudah dibangun, walaupun memang kecil-kecil ya, kalau Proklim kan memang lokasinya kan di desa-desa, tapi kalau sekarang sudah ribuan desa, ya tentu lumayan banyak lah Mas Ipung, walaupun sisanya masih banyak PR-nya. Tapi sudah mulai dibangun Mas Ipung. Oke, berarti ketika sedang membangun kerjasama, itu juga ditekankan tentang adanya isu gender itu, Bu Emma ya? Iya, itu sangat penting. Sangat penting, misal kerjasama dengan kelompok pertanian, LSM, dan sebagainya, itu isu gender harus tetap dibawa, gitu Bu Emma. Oke. Menurut pengalaman Bu Emma sendiri selama bekerja di bidang mitigasi perubahan iklim, apa sih yang menurut Ibu masih menjadi hambatan secara umum dan atau tantangan dalam meningkatkan ketahanan kelompok perempuan, Bu Emma? Iya, memang perjalanannya masih panjang ini Mas Ipung. Jadi masih banyak hal yang masih pengarus utamaan itu belum sepenuhnya terbangun. Jadi mungkin baru berapa persen. Jadi masih ada kondisi pelaksanaan program-program itu terpisah. Tidak 100% sudah mengarus utamakan gender. Jadi sering kembali kepada proses pelaksanaan program ataupun kegiatan pada umumnya. Jadi ada anggaran, kemudian ada kegiatan, ya sudah dilaksanakan. Kemudian bagaimana keterlibatan kaum perempuan, bagaimana pengarus utamaan gendernya, itu kemudian tidak selalu juga
dipertimbangkan Mas Ipung. Jadi itu salah satu tantangan terbesar kita ya. Jadi bagaimana di level mengambil keputusan itu harus betul-betul sejak awal perencanaan itu harus mempertimbangkan itu Mas Ipung. Dan itu situasinya masih banyak terjadi ya Mas Ipung. Jadi tentunya bagi kita yang memang sudah paham dan menyadari pentingnya pengarus utamaan gender ini, karena bagaimanapun hasil dari suatu kegiatan tanpa mempertimbangkan pengarus utamaan gender tentu akan jauh berbeda dibandingkan dengan pada saat kita sudah mempertimbangkan PUG itu Mas Ibu. Oke. Oh, berarti salah satu tantangan itu ada di level kebijakan, Bu ya? Iya, di level kebijakan pada saat akan dioperasionalisasikan, Mas Ibu. Oke. Oke, Bu Emma. Baik. Kita ini kan nggak bisa menutup mata ya tentang adanya tindakan eksploitatif dari manusia yang menjadi penyebab atau menjadi salah satu penyebab dari kerusakan iklim ini. Lantas Bu Emma, terkait tindakan eksploitatif tadi, bagaimana menurut Bu Emma tentang itu? Sejauh mana eksploitasi sumber daya alam itu menjadi penyebab terjadinya krisis iklim, dan bagaimana aspek ini harus diatasi? Kalau dalam konteks Indonesia, Mas Ipung, salah satu faktor yang menyebabkan tingginya emisi gas rumah kaca di Indonesia itu adalah deforestasi dan penggunaan batu bara. Nah, deforestasi sendiri itu antara lain terjadi akibat kebakaran hutan ya, antara lain. Nah, kebakaran hutan ini sebetulnya kalau dari sisi faktanya, Mas Ipung, ini kan sudah membaik ya, sudah jauh membaik. Angka-angka kita dari mulai 2000, kalau kita lihat dari tahun 2000, kalau mau misalkan yang dulu sekali itu kan tahun 97 ya, kemudian yang terakhir itu 2015 kita mengalami kejadian kebakaran hutan yang sangat besar. Tapi makin kesini kan makin sedikit. Jadi makin rendah jumlah kejadian kebakaran hutan, itu akan makin rendah pula emisi gas rumah kaca kita. Jadi ini membuktikan bahwa sudah ada upaya-upaya penanganan yang menyebabkan emisi gas rumah kaca tinggi itu sudah ditangani. Dan jangan salah loh Mas Ipung, banyak sekali ya, kalau di kami ini kan ada anggota Manggala Agni Mas Ipung. Itu Manggala ada Sikandi yang langsung turun ke lapangan. Mungkin Mas Ipung bisa lihat ada di website juga bagaimana mereka itu memadamkan api. Dengan kalau ada dilihat di website itu sedang membawa selang memadamkan api. Jadi tidak kalah dengan Manggala Agni yang laki-laki, mereka juga terjun ke lapangan. Dan itulah sumbangan Manggala Agni secara keseluruhan tentunya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi upaya-upaya untuk pengurangan deforestasi sebetulnya kan sudah banyak dilakukan ya Mas Ipung ya, karena kalau kita lihat angka deforestasi kita menurun sangat jauh. Dan yang kedua itu batu bara Mas Ipung. Ini kan yang lagi rame ini, bagaimana batu bara ini dapat mengurangi konsumsinya sehingga kita nanti lebih banyak menggunakan energi terbarukan ya untuk sebagai sumber energi kita. Begitu Mas Ipung. Oke. Terkait tadi namanya Bu, Manggala Agni ya? Manggala Agni. Oke. Itu ya tentang masyarakat peduli api itu Bu ya? Oh, lain lagi. Jadi kalau Manggala Agni lagi. Itu beda lagi. Kalau Manggala Agni itu merupakan bagian dari KLHK. Jadi bekerja bersama di bawah KLHK. Sedangkan kalau masyarakat peduli api itu kan masyarakat pada umumnya yang mereka memang mempunyai concern ya untuk bersama-sama mencegah maupun mengatasi kebakaran hutan. Oke, berarti kalau tapi nanti bekerjanya sama-sama gitu ya. Oh iya, berarti itu hasil kolaborasi juga Bu ya?
Oh iya, iya itu. Mm-mm. Sekarang kan pemerintah memang lebih lebih cenderung untuk menggalakkan pencegahan. Karena mencegah di mana-mana, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati gitu ya Mas Ipung ya. Iya Bu, pengobati itu mahal Bu. Iya. Oke Bu Emma. Eh, iya, saya hampir lupa bagi teman-teman semua, kawan-kawan bercerita yang ada unek-unek atau kepo tentang apa, monggo bisa chat di kolom Q&A. Nanti akan dibacakan dan akan direspon langsung oleh Bu Emma. Monggo teman-teman. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan Bu Emma, ini ada pertanyaan lain Bu Emma. Iya, monggo Mas Ipung. Pertanyaan terakhir. Sekaligus untuk merangkum topik kita siang ini, Bu Emma. Secara umum ya, bagaimana upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan perempuan agar lebih siap dan lebih berdaya dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia, Bu Emma. Iya, terima kasih Mas Ipung. Jadi tahun ini kami juga ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas eh, mengenai perubahan iklim, mengenai adaptasi dan mengenai mitigasi. Tentunya bekerjasama dengan seluruh kementerian lembaga, provinsi, kabupaten, kota, termasuk dalam hal ini tentunya nanti salah satu pesertanya adalah kelompok perempuan ataupun kaum perempuan. Jadi diharapkan meskipun karena kesadaran mengenai perubahan iklim ini tentunya harus terus-menerus digaungkan ya. Karena sebetulnya saya membaca catatan Mas Ipung, bencana iklim itu sangat sangat besar, sangat luar biasa besar. Jadi kita sekarang menghadapi bencana COVID ya, pandemi COVID. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kenapa kalau kita banyak mendengar mengenai 1,5 derajat Celcius di tahun 2100, kalau melebihi 1,5 derajat Celcius, maka kita akan menghadapi bencana yang sangat besar sekali Oh. bagi kehidupan umat manusia. Karena kalau COVID itu kalau terkena kan langsung kelihatan Mas Ipung. Kalau bencana iklim itu tidak kelihatan, terjadinya tuh pelan-pelan. Nanti tahu-tahu, oh ini kok tiba-tiba jadi longsor. Padahal mungkin sebetulnya itu sudah penyebabnya itu sudah terjadi sudah lama, tapi kejadiannya itu baru terjadi beberapa tahun kemudian atau 10 tahun kemudian. Jadi kalau kalau dari sisi karakteristiknya bencana iklim itu tidak terasa Mas Ipung. Dia sedikit-sedikit tapi dia kumulatif. Makin lama makin menumpuk gitu. Kemudian dia tidak bisa ditangani secara sekaligus jadi pas kejadian ditangani. Jadi kalau misalkan contohnya sekarang kenapa BMKG selalu mengingatkan, oh nanti hati-hati hari ini gelombang pasang, kemudian hati-hati di daerah mana misalkan curah hujan tinggi, itu sebetulnya antisipasi Mas Ipung. Jadi kita kalau di level pemerintah harus berarti mengambil keputusan, oh iya berarti kita harus mengingatkan nelayan jangan melaut misalkan seperti itu, karena kalau melaut nanti bisa saja menjadi korban misalkan karena gelombang tinggi. Tapi kemudian kalau nelayan tidak melaut, mereka dapat Yes. dapat makannya Ikan dari dari mana? Nah, itu yang kemudian pemerintah juga harus mencari memikirkan. alternatif kegiatan perekonomian yang lain gitu kan pada saat nelayan tidak melaut. Kemudian juga ada informasi-informasi misalkan oh akan terjadi curah hujan tinggi di mana. Itu sebetulnya tidak hanya berarti bahwa kita oh nanti kita harus jaga-jaga misalkan kita misalkan pada saat akan menuju daerah itu, tapi sebetulnya itu mempunyai makna kebijakan Mas Ipung. Bagaimana pemerintah kan sebetulnya juga BNPB juga mempunyai peta-peta yang rawan bencana. Nah, bagaimana peta-peta rawan bencana itu dijaga? Jadi pada saat BMKG mengeluarkan peringatan, ternyata itu terkena di daerah rawan bencana. Nah, itu yang harus dilakukan antisipasi. Jadi masyarakat nanti diingatkan, dihimbau, hati-hati misalkan seperti itu. Nah, itu juga faktor-faktor yang yang harus tetap juga disosialisasikan Mas Ipung, karena mungkin banyak dari kita yang kalau melihat ramalan cuaca itu oh ya
hujan ya, cuman seperti itu aja. Oh ya, mendung. Tapi banyak sebetulnya peringatan apa ya, kejadian iklim ekstrim yang sebetulnya diinformasikan oleh BMKG. Kita sebetulnya sering melihat di running text di TV, ada sedikit lah Mas Ipung. Betul, betul. Apa ya, kesadaran seperti itu juga harus selalu dibangun Mas Ipung. Dan memang isu-isu seperti ini juga harus mulai masuk ya. Saya yakin sudah mulai masuk. Kalau isu lingkungan, isu perubahan iklim kan juga sudah masuk ke kurikulum sekolah. Jadi anak-anak juga sedari dini itu sudah tahu ya, namanya Indonesia kan memang daerah wilayahnya itu memang sangat ini ya, sangat rentan terhadap bencana Mas Ipung. Jadi harus selalu diingatkan, karena manusia itu makhluk pelupa Mas Ipung, jadi harus selalu ditingkatkan kapasitasnya, harus selalu diingatkan. Kita harus saling mengingatkan. Kemudian bagaimana nanti kita ikut berpartisipasi terhadap bagaimana kita merespon bencana atau meningkatkan kapasitas kita untuk merespon bencana itu juga yang tentunya menjadi bagian. Kalau dalam konteks kami itu di KLHK itu untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yang memang rencananya tahun ini akan ada kegiatan yang melibatkan keseluruhan pihak Mas Ipung. Oke, baik. Jadi di samping pengelolaan sumber daya alam, penting juga kita memperhatikan tentang pembangunan kesadaran sumber daya manusianya, Bu Emma ya. Iya, betul Mas Ipung. Iya. Oke. Jadi Oke, ini ada satu formal, pertanyaan. Iya, silakan Mas Iya. Ipung. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Makfur Munif. Menurut Bu Emma, pengendalian iklim di Indonesia itu sekarang mengalami kemajuan atau mandek gitu-gitu aja, atau bahkan mengalami kemunduran, Bu Emma? Dan alasannya apa? Ya, maaf tadi yang bertanya siapa ya? Pak Munif ya? Ya, Pak Munif, Makfur Munif. Iya. Ya, Pak Munif, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari sisi kesadaran, luar biasa Mas Ipung. Sangat tinggi kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perubahan. Bagaimana kita bersama-sama melakukan pengendalian terhadap dampak perubahan iklim. Jadi kalau pemerintah misalkan mempunyai kebijakan ataupun misalkan mempunyai kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak tepat, itu masyarakat tuh langsung merespon. Jadi dari sisi itu masyarakat tuh mengingatkan pemerintah. Nah itu sudah lumayan tinggi sebetulnya. Kalau kita ikuti ya di media massa, kemudian di Twitter, media sosial, ya itu rame itu. Kalau dari sisi kemajuan sebetulnya lumayan maju Mas Ipung. Saya ini kan bekerja di dulu namanya Bapeda, kemudian saya gabung ke KLH, kemudian saya gabung ke KLHK. Jadi saya dulu mulai bekerja tahun 92, jadi hampir 30 tahun yang lalu ya. Dulu belum kalau bicara lingkungan, Mas Ipung, kalau bicara lingkungan orang selalu, dari manapun ya, orang selalu mengatakan itu kan urusan orang-orang lingkungan hidup saja, bukan urusan kita. Baik dari kementerian maupun dari dunia usaha selalu seperti itu. Ya kita kan kalau dunia usaha kita kan urusannya mencari untung, kita bisnis saja. Kalau lingkungan ya sudah KLH saja, gitu, selalu seperti itu. Tapi sekarang Mas Ipung, semua orang bicara mengenai lingkungan, khususnya mengenai perubahan iklim. Dan Mas Ipung, kan sekarang lagi rame nih perdagangan karbon. Semua orang bicara perdagangan karbon, semua orang bicara bagaimana menurunkan emisi gas rumah kaca. Terlepas motivasinya ya, ada yang motivasinya memang pengen jualan. Ada lagi yang motivasinya memang murni, pengen menurunkan emisi gas rumah kaca karena kegiatan dia memang menambah emisi gas rumah kaca. Tapi kalau dalam konteks kesadaran ini sudah meningkat luar biasa Mas Ipung. Jadi kalau dulu jangan tanya Kementerian ESDM, mereka mengemisikan saja, tidak peduli Mas Ipung kalau pembangkit batu baranya mencemari udara gitu kan, mencemari lingkungan. Dulu Mas Ipung itu, sekarang tuh tidak. Sekarang itu
di sektor energi semua orang berpikir bagaimana ya kita mengganti PLTU batu bara menjadi PLTU menjadi pembangkit listrik dengan menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan itu adalah energi bersih, energi ramah lingkungan. Nah, itu betul-betul Mas Ipung suatu perubahan paradigma yang luar biasa. Jadi dalam konteks itu kemajuan Pak Munif. Hanya Pak Munif, nanti Pak Munif ingatkan, betul tidak di tahun 2030 target pemerintah tercapai. Nah, itu yang pemerintah harus buktikan. Kan tidak hanya sebatas kesadaran ya, tapi harus dibuktikan dengan fakta. Kalau angka terakhir sebetulnya dari pengukuran KLHK kita memenuhi target di tahun 2020. Nah, tapi tinggal nanti di tahun 2030 seperti apa? Nah, itu tentunya pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri. Tadi dari sisi anggaran ya, Mas Ipung, kan kelihatan kekurangannya, hanya separuhnya yang bisa dibiayai oleh anggaran pemerintah. Jadi di sana perlu ada kolaborasi dengan dunia usaha. Bagaimana dunia usaha meningkatkan investasinya untuk menggunakan untuk di dalam proses produksinya itu menggunakan cara-cara yang lebih ramah lingkungan. Bagaimana juga pemerintah daerah dalam hal ini provinsi maupun kabupaten kota bergerak bersama-sama. Kemudian masyarakat juga. Demikian Mas Ipung. Jadi memang Pak Munif ini harus sama-sama. Kesadaran sudah membaik ya, sangat baik dibandingkan tahun 92 yang saya alami secara pribadi ya. Sekarang tuh jauh sangat baik. Hanya tinggal bagaimana kita bersama-sama tentunya sungguh-sungguh bisa bekerja untuk membuktikan apa yang kita komitmenkan itu. Demikian Mas Ipung, Pak Munir. Terima kasih. Oke, sangat menarik ya kawan-kawan bercerita. Berarti ngomongin perubahan iklim itu ngomongin upaya pemerintah yang sudah sebegitu rupa, kolaborasi berbagai pihak dan sebagainya, anggaran dan lain sebagainya. Oke, tadi apa secara umum tentang mitigasi perubahan iklim itu ada adaptasi dan ada mitigasi sendiri, kemudian peran perempuan juga ada di level kebijakan, ada juga di level operasional. Meski demikian masih ada banyak tantangan, banyak PR yang membutuhkan kerjasama ya antar berbagai pihak, dari pemerintah, dari pihak swasta dan masyarakat sendiri. Meskipun kepedulian masyarakat terhadap alam meningkat dari tahun 90-an hingga hari ini meningkat pesat, tapi tetap sebagai masyarakat yang baik kita harus mengawal bagaimana pemerintah bisa membuktikan hasilnya besok pada tahun 2030. Oke. Sebelum kita akhiri sesi ini, Bu Emma, cepat sekali ya Bu waktunya. Mungkin Bu Emma berkenan ya menyampaikan apa sih harapan Ibu pada kawan-kawan bercerita siang ini, khususnya bagi para perempuan tentang perubahan iklim, Bu Emma. Ya, saya ingin mengajak kaum perempuan tentunya baik sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga untuk makin aktif mengambil keputusan-keputusan yang dapat menyelamatkan kehidupan kita tentunya. Tadi melalui contoh-contoh kecil tadi yang dapat dipraktekkan tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah maupun di kantor. Itu hal-hal kecil. Kemudian hal besarnya tentu bagi kaum perempuan yang memang mempunyai otoritas, yang mempunyai power, mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan. Tentu sudah saatnya bagaimana kita dapat melibatkan peran perempuan secara aktif di dalam proses pengambilan keputusan maupun juga pelaksanaan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca maupun untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Demikian Mas Ipung, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Emma atas harapannya pada teman-teman, pada kawan-kawan bercerita siang ini. Baik,
kita telah sampai di penghujung acara kita siang ini. Demikian tadi seri ketiga bercerita edisi spesial tentang publikasi dan diseminasi praktek baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan tema peran perempuan dalam pengendalian perubahan iklim. Terima kasih banyak kepada Bu Emma Rahmawati, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK yang telah berbagi dengan kami siang ini. Terima kasih juga kami sampaikan pada tim Pokja Pengarus Utamaan Gender KLHK, DAC Foundation, dan segenap kru beritabaru.co yang telah bekerja keras untuk mensukseskan program bercerita edisi spesial pada pagi hari ini. Dan tak lupa, terima kasih juga pada para penonton yang tentunya telah mendapatkan kesadaran-kesadaran baru tadi dengan Bu narasumber yang super sekali siang ini. Oke, Bu Emma, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Salam Terima kasih. adil dan setara.